Pagi hari sekali, kuarahkan kendaraanku menuju ke arah Gunung Kidul. Bukan tanpa sebab, namun karena beberapa hari belakangan, seringkali aku menemukan data dan artikel mengenai Ki Ageng Giring yang seolah mengundangku untuk datang berkunjung. Maka di hari yang lumayan cerah ini, segera kupenuhi undangan tersebut. Aku sengaja memilih jalur melalui wilayah Imogiri melintasi daerah Mangunan, karena memang jalurnya terbilang lebih sepi dan sangat nyaman untuk berkendara. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, sebab membahas sosok Ki Ageng Giring merupakan sebuah hal yang sensitif berkaitan dengan awal berdirinya Kerajaan Mataram yang baru. Kisah yang beredar pun sangat beragam versinya, yang membuatku takut terjebak dalam polemik yang masih sering dibahas bahkan hingga saat ini. Sebab itu kemudian, sekali lagi, aku dengan sangat memohon kebijaksanaan bagi siapapun teman perjalanan Senyum Indonesia untuk bersama belajar bijak menyikapi setiap versi yang beredar dari kisah ini. Mari bersama berpikir jernih dan utamakan rasa serta nurani. Sebab tayangan ini bukanlah untuk membenarkan atau menyalahkan salah satu versi. Apalagi tokoh yang dibahas merupakan tokoh yang memiliki jejak sejarah sepanjang berdirinya bangsa ini. Mengenai Ki Ageng Giring III, berikut kisah yang bisa dihimpun Senyum Indonesia dari berbagai sumber. Dikisahkan seorang tokoh yang bernama Ki Ageng Giring III dan bernama asli Raden Mas Kertonadi. Beliau tidak dapat dipisahkan dengan jejak terbangunnya Kerajaan Mataram baru yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nama Ki Ageng Giring tak bisa dipisahkan dari nama Ki Ageng Pamanahan. Banyak sekali versi yang menyebutkan jika keduanya merupakan murid dari Raden Mas Said atau yang dikenal sebagai Sunan Kalijogo yang pernah juga dijuluki sebagai Brandal Lokajaya. Ki Ageng Giring diperintah oleh gurunya tersebut untuk menanam sepet atau sabut kelapa kering yang kemudian tumbuh menjadi pohon kelapa. Kelak pohon kelapa itulah yang menghasilkan degan atau buah kelapa muda. Pencarian wahyu keraton juga dilakukan oleh Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan menyendiri di Kembang Semampir atau Bang Lampir yang terletak di daerah Panggang Gunung Kidul. Ki Ageng Giring mendapatkan wisik atau bisikan ketika sedang memanjat pohon untuk menyadap. Di tempat itu ada sebatang pohon kelapa yang sebelumnya pernah ditanamnya dekat pohon yang sedang dipanjat oleh Ki Ageng Giring. Pada saat itu, buahnya hanya satu dan masih muda. Ki Ageng Giring sedang memasang tabung bambu di atas pohon kelapa, kemudian terdengar suara. Ki Ageng Giring, ketahuilah, siapa yang minum air degan dalam sekali teguk, kelak seanak turunnya akan menjadi Raja Agung di tanah Jawa. Demikian kira-kira bunyi dari bisikan gaib itu. Ki Ageng Giring setelah mendengar bisikan gaib tersebut segera turun dari pohon yang dia panjat. Di bawah setelah selesai meletakkan tabung penyadap getah kelapa, kemudian cepat-cepat memanjat pohon yang dimaksud. Maka kemudian dipetiknya kelapa muda itu dan dibawanya turun. Namun ada syarat khusus bahwa air degan ini harus diminum dalam sekali teguk. Sedangkan saat itu Ki Ageng Giring belum merasa terlalu haus. Karena itu kemudian dirinya menaruh kelapa muda itu di rumah untuk meminumnya ketika siang hari nanti. Ketika Ki Ageng Giring sedang pergi ke hutan, sahabatnya Ki Ageng Pamanahan tiba di kediamannya.
Ki Ageng Pamanahan yang sangat haus setelah berjalan jauh melihat kelapa muda tersebut, kemudian menenggak air dari kelapa itu. Ketika kembali dari hutan, Ki Ageng Giring terkejut mendapati kelapa muda yang sebelumnya telah dipetiknya telah diminum oleh Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Giring hanya bisa meratapi saat mendapati air kelapa yang dia petik airnya telah tandas. Ki Ageng Pamanahan yang masih berada di situ mengakui dirinya lah yang meminum air kelapa muda tersebut. Setelah mendengar perkataan sahabatnya itu, Ki Ageng Giring merasa seakan hancur hatinya, sedih dan juga kecewa. Lama dirinya terdiam, pupus sudah harapan dirinya menjadi penguasa di tanah Jawa. Sebagai seorang yang memiliki kelebihan, maka Ki Ageng Giring segera bisa menguasai perasaannya. Beliau menyadari jika Ki Ageng Pamanahan akan menurunkan raja-raja yang menguasai tanah Jawa. Meskipun betapa kecewanya Ki Ageng Giring melihat kenyataan yang telah terjadi, beliau hanya bisa pasrah menerimanya. Beliau kemudian menceritakan wisik yang didengarnya pada Ki Ageng Pamanahan mengenai kelapa muda tersebut. Karena merasa hal tersebut merupakan hal yang sangat penting, Ki Ageng Giring dan juga Ki Ageng Pamanahan kemudian terlibat dalam pembicaraan mengenai wisik tersebut. Mereka kemudian mencari petunjuk dengan melakukan perenungan sejenak. Ki Ageng Giring menyepi untuk memperoleh wahyu Mataram di Kali Goang. Istilah Goang konon berasal dari suasana batin yang kecewa karena gagal meminum air degan yang diminum oleh Ki Ageng Pamanahan. Sedangkan Ki Ageng Pamanahan menyepi di luar rumah Ki Ageng Giring. Hal ini cukup menyita banyak waktu hingga menjelang malam hari. Keduanya bersepakat menyebut nama wahyu yang diperoleh dengan nama Wahyu Gagak Emprit. Menurut salah seorang penjaga pesarean Ki Ageng Giring, dinamakan Gagak Emprit karena begitu tingginya pohon kelapa tempat bertumbuhnya degan yang dimaksudkan dalam wisik, sehingga dari bawah pohon, burung gagak hanya terlihat seperti burung emprit besarnya. Dua sahabat tersebut kemudian melanjutkan kembali pembicaraan tentang berbagai kisah, cerita-cerita masa lalu dan juga pengetahuan tentang wahyu. Dalam diskusi mengenai wahyu tersebut, diakhiri dengan permintaan Ki Ageng Giring agar anak keturunannya diberikan kesempatan untuk mengisi harapan kemuliaan di masa mendatang. Akan tetapi, Ki Ageng Pamanahan masih belum menyetujui permintaan tersebut. Pada permohonan terakhir itu, Ki Ageng Pamanahan dapat memahami perjuangan Ki Ageng Giring. Akhirnya, Ki Ageng Pamanahan menyetujui bahwa kelak keturunan Ki Ageng Giring akan menduduki tahta di Mataram. Matius Nastiti Nur Cahyo Wijaya dalam ritual ngegayuh wahyu di pertapaan Bang Lampir kajian folklor mengungkapkan penghargaan itu kemudian menjadi kesepakatan dari mereka berdua bahwa setelah 6 generasi pemangku keraton dipegang oleh keturunan dari Ki Ageng Pamanahan, barulah diberikan kepada pemangku keraton yang masih keturunan langsung dari Ki Ageng Giring. Pembagian kekuasaan antara keturunan Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Giring dapat dilihat dari urutan penguasa Mataram. Yang pertama adalah Panembahan Senopati, putra Ki Ageng Pamanahan atau Kiai Ageng Mataram. Selanjutnya adalah Susuhunan Adi Prabu Hanyokrowati, putra dari Panembahan Senopati. Kemudian ada Panembahan Martopuro yang merupakan putra dari Prabu Hanyokrowati. Kemudian ada Sultan Agung Hanyokrokusumo, putra dari Prabu Hanyokrowati. Kemudian ada Amangkurat Agung atau Tegal Arum, putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian yang keenam adalah Amangkurat Agung II, putra dari Amangkurat I. Pada keturunan selanjutnya, tahta Mataram ditempati oleh Pangeran Puger atau Paku Buwono I, yang konon masih keturunan dari Ki Ageng Giring. Pada babat Nitik Sultan Agung, dikisahkan Ratu Labuhan Permaisuri Amangkurat I melahirkan bayi yang kurang sempurna. Bersamaan itu, istri Pangeran Aryo Wiromanggolo dari Kajoran Klaten, yang masih keturunan Giring Gunung Kidul, melahirkan seorang bayi yang sehat dan juga tampan. Amangkurat I yang mengenal Panembahan Kajoran sebagai orang sakti kemudian menitipkan anaknya tersebut. Panembahan Kajoran merasa inilah momentum untuk menjadikan keturunannya sebagai raja. Dengan cerdik, bayi Wiromanggolo yang kemudian kelak menjadi Pangeran Puger dikembalikan ke Amangkurat I dengan menyatakan bahwa upaya penyembuhannya telah berhasil. Singkat cerita, ketika Amangkurat III naik ke tahta,
Muncul pergolakan yang terjadi dari dalam istana. Rakyat ketika itu juga meyakini bahwa wahyu keprabon atau tanda-tanda gaib untuk seorang calon raja jatuh kepada Pangeran Puger. Mangkurat III juga memiliki kepribadian yang kurang bijaksana. Dirinya mudah marah dan kerap bertindak sewenang-wenang. Akhirnya dirinya hanya 3 tahun memerintah Mataram dan menyerahkan kekuasaannya pada pamannya. Dengan demikian, menjadi benarlah bahwa pada urutan yang ke-7, keturunan Ki Ageng Giringlah yang menjadi Raja Mataram. Meskipun silsilah itu diambil dari garis perempuan, namun tetap saja Pakubuwono I adalah raja yang berdarah Giring. Dan sekali lagi perlu kutegaskan, jika paparan sebelumnya hanya merupakan salah satu versi dari banyaknya versi yang beredar mengenai kisah Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pamanahan serta Wahyu Gagak Emprit. Apapun yang terjadi sebenarnya, tentunya telah banyak mengalami penambahan serta pengurangan, sebab kejadian tersebut telah berlangsung ratusan tahun yang lalu. Yang terpenting saat ini, bagiku adalah aku bisa sowan menghadap Ki Ageng Giring III, terlepas dari segala versi cerita. Aku ingin memberikan hormat pada beliau sebagai salah seorang tokoh yang turut menentukan torehan masa depan bangsa ini. Dan mungkin inilah makna tersirat mengapa aku namakan channel ini Senyum Indonesia. Aku hanya ingin Indonesia yang murung dan terkesan rendah diri bisa tersenyum bangga terhadap sejarahnya sendiri, bukan sejarah bangsa lain. Semoga Indonesia segera tersenyum kembali melihat anak bangsa memandang perjalanan sejarah bangsa ini dengan objektif tanpa menghakimi. Dan setelah menempuh perjalanan yang sangat menyenangkan, aku pun tiba di Komplek Pasaraian Ki Ageng Giring III. Lokasinya cukup mudah untuk ditemukan, karena ada gapura besar yang menandakan tempat tersebut berada. Sekitar 100 meter masuk melalui gapura besar tersebut, tampaklah komplek pemakaman tua yang sepertinya terlihat sangat padat. Dan ternyata memang komplek pemakaman ini telah digunakan turun-temurun, mungkin sejak ratusan tahun yang lalu. Aku pun terus memasuki komplek pemakaman ini. Dari kejauhan terlihat bangunan regol yang bersusun dari bata merah.
Secara keseluruhan komplek ini terbilang sangat terawat. Namun mohon maaf, untuk bagian dalam cungkup makam ada peringatan untuk tidak mengambil gambar di area tersebut. Meskipun tidak dilarang untuk mengambil gambar di area luar dari cungkup Ki Ageng Giring ini, namun rasanya aku sangat sungkan untuk mengambil gambar di sini. Maka aku mengambil sekedarnya saja. Dan kemudian larut sekitar 1 jam berdiam diri di dalam area cungkup makam Ki Ageng Giring III. Dari berdiam diri tersebut banyak hal yang bisa aku petik. Di antaranya adalah para tokoh luhur tak pernah menginginkan perpecahan sebab semua yang terjadi adalah kehendak Sang Maha Gusti. Kemudian adalah banyak pelajaran hidup yang tak begitu saja dijabarkan dengan gamblang. Hanya bagi mereka yang mau mencerna dengan nalar yang bersihlah yang bisa mendapatkannya. Dan hal tersebut merupakan pusaka yang abadi. Ada beberapa hal lain yang sepertinya tak bisa aku ungkapkan dalam tayangan ini karena sangat sensitif. Maka setelah cukup lama aku berada dalam area cungkup makam, aku pun berpamitan sebab sudah mulai banyak datang pengunjung lain yang ingin melakukan sowan. Dan aku pun tak ingin bersikap egois dan mempersilahkan mereka untuk melakukan sowan. Terima kasih Ki Ageng Giring untuk kesempatan bisa datang berkunjung dan pesan-pesan yang sangat luar biasa. Semoga bangsa ini kembali bangga dengan jati dirinya.